Halo, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit mengenai video wawancara saya di TV One yang ini. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Abra. Yang pertama, saya ingin memberikan keterangan sedikit ke Anda semua mengenai pernyataannya Pak Eri. Saya tahu betul bahwa niat Pak Eri itu baik. Beliau hanya memberikan saran kepada Pertamina kalau misalnya memang tidak bisa melakukan komunikasi publik yang tepat, yang baik, gunakan influencer. Tapi saya harus menanggapi karena saya takutnya kalau tidak saya tanggapi, pernyataan itu akan ditangkap publik sebagai influencer ini hadir untuk menutupi fakta gitu kan. Makanya di situ saya bilang bahwa kalau saya pribadi tidak akan berani menyuarakan sesuatu mau dibayar berapapun kalau saya tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tapi saya tahu niatnya Pak Eri itu bukan niat buruk, tapi niat baik. Kemudian pada saat saya menanggapi Pak Eri, ada tabrakan suara antara saya dan presenternya sehingga seolah-olah saya berbicara hari ini Pertamina menghubungi saya padahal sebenarnya ada kata walaupun yang tidak begitu terdengar. Jadi yang saya ucapkan ketika menanggapi Pak Eri yang bertabrakan dengan suara presenter itu adalah walaupun hari ini Pertamina menghubungi saya, baru kalimat selanjutnya. Jadi Pertamina tidak pernah menghubungi saya sama sekali, itu hanya perandaian untuk menanggapi dari pernyataan dari Pak Eri. Nah, kalau harapan saya semoga momen ini bisa digunakan Pertamina sebagai institusi itu untuk berbenah diri, melakukan penyelidikan yang mendalam, bukan hanya yang sudah terjerat kasus, kalau bisa yang belum terjerat tapi ada penyimpangan di dalam juga harus dibersihkan, lakukan transparansi ke publik supaya kedepannya Pertamina itu bisa memperbaiki lagi standar pelayanan serta standar kualitas produknya, dan tentunya kita semua berharap Pertamina bisa kembali menjadi BUMN yang kita cintai bersama. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ermo TV, kebaikan yang terorganisir. Sahabat, kita tahu riuh sekali ya dalam beberapa hari terakhir skandal oplosan BBM Pertalite versus Pertamax. Orang kemudian menjadi limbung mau mengisi apa hari ini. Tapi kan itu kejadiannya di 2018 sampai 2023. Mestinya hari ini sudah tidak lagi galau, tidak lagi bingung. Tapi kan masalah trust ini menjadi persoalan serius, menjadi PR bersama. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review? Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan? Ya, kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang
tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Pertamax itu Pertamax, Pertalite itu Pertalite. Tidak saling mengoplos. Nah, tentu tidak bisa diselesaikan sebagian. Ini harus menyeluruh, harus pada puncak penanggung jawabnya siapa, dan tentu dugaan disinyalir yang mengarah pada Erick Thohir. Ya, gegar oplosan BBM, banyak kalangan desak Prabowo nonaktifkan Erick Thohir. Memang ini akan jadi gelombang keriuhan baru. Kenapa? Karena kita tahu kemarin juga baru saja diumumkan Menteri BUMN ini akan menjadi pengawas dan antara. Tapi mau bagaimana lagi? Komitmen Prabowo untuk memberangus sampai ke akar-akarnya korupsi, ya ini harus dibuktikan. Tentu salah satu bukti yang tepat adalah nonaktifkan Erick Thohir. Atau reshuffle kali. Oke, kita akan coba lihat beritanya. Pertama dari RMOL. Jadi skandal oplosan Pertalite versus Pertamax ini memang Erick dianggap bungkam ya beberapa bulan terakhir ini. Laporan dari Ahmad Alfian, nonaktifkan segera Erick Thohir terkait oplos Pertamax. Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax. Soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk ya kita-kita. Maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang. Ini disampaikan oleh Yusri Usman, Direktur Eksekutif Cherry Minggu kemarin. Hari Minggu maksudnya, kemarin. Erick Thohir sempat bungkam selama 4 bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi pada Oktober 2024. Namun setelah bertemu Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang jadi tersangka. Loh kok? Yusri menilai tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia pun menyoroti peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis ini. Proses bisnis pengadaan minyak ini tak lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan dirutnya. Dia pun berharap jika Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat terselesaikan dengan tuntas, tas. Karena kita tahu ya, tulisan ini tentu konteks dan relevansi isunya pada oplosan BBM bahwa praktik ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik yang tadi kita bahas di awal. Bahwa kepercayaan publik ini terhadap BUMN strategis ini akan tentu berdampak pada kualitas bahan bakar yang digunakan masyarakat. Dan tentu juga dapat mempengaruhi performa kendaraan dan lingkungan. Maka dampak ekonomi dan sosial ini, jika ini benar dan dugaannya memang benar, praktik ini jelas-jelas merugikan negara secara finansial dan rakyat Indonesia juga. Yang selama ini merasa sudah menggunakan RON 92, ternyata RON 90. Bahkan ada netizen yang tidak sempat saya siapkan ya, tapi ini sudah beredar di berbagai media sosial. Ada yang mengukur juga bahwa Pertalite pun ternyata RON-nya di bawah dari RON 90. Nah, maka ini saya kira momentum terbaik untuk bersih-bersih yang disampaikan oleh Prabowo Subianto itu ya. Sebelum dibersihkan rakyat, bersih-bersih diri sendiri, bersih-bersih kelompoknya, apalagi industrinya dan semuanya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, tentu ini peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menjadi sorotan kita hari ini. Bagaimana investigasi bisa berjalan objektif? Tentu salah satu syaratnya tidak ada abuse of power, tidak ada gangguan dari orang-orang yang berkuasa. Jadi nonaktifkan dulu saja Erick Thohir.
Begitu ya kata Yusri Usman. Nah, kita juga lihat bagaimana bungkamnya Erick Thohir selama 4 bulan ini. Sejak penyelidikan dimulai, tentu menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan komitmen Erick dalam menyelesaikan masalah. Dan kita tahu, Erick ini bukan sekali ini saja bermasalah. Ada catatan-catatan di belakang yang juga menyertainya. Nah, apakah Erick ini bungkam karena tekanan politik atau hukum atau apa? Ini juga yang harus diklarifikasi oleh pihak Erick. Sehingga narasinya kita mendapatkan dari berbagai pihak. Kan tidak hanya satu pihak saja. Tentu di sisi ini kita juga sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berani. Ya. Pujian datang bertubi-tubi kepada Kejaksaan Agung karena dianggap juga memiliki bukti yang cukup. Tapi di luar itu saya kira ini juga atas izin Prabowo Subianto. Ya. Kalau tak ada izin, ya kita tahu yang sudah-sudah juga kan agak kesulitan itu. Maka kalau kita sudah tahu ada izin dari Prabowo untuk membereskan ini, ya sudah bereskan. Jangan setengah-setengah. Ya. Pak sedikit Pak. Pak soal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang ini sedang ramai ya Pak. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua. Oke. Kalau Pak Yasri Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat